Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Java Threads. Apa sih Threads itu? Threads ini adalah salah satu fasilitas Java yang memungkinkan program untuk bisa berjalan lebih efisien dengan melakukan banyak hal secara bersamaan. Bersamaan di sini jangan dianggap sama 100%. Pada detik yang sama mencapai tujuan yang sama, tapi ini, bergantian. Tapi karena dalam komputer ini pergantian waktunya atau giliran yang sangat cepat, maka seolah-olah ini bersamaan, ya. Thread ini dapat digunakan untuk melakukan tugas rumit di latar belakang, background, tanpa mengganggu program utama, ya. Cara membuat thread ada 2 cara. Yaitu ya salah satunya dengan menggunakan meng-extend kelas dan mengganti run-nya, ya. Jadi di sini Anda lihat public class Java Thread extends, ya, extend thread. Jadi meng-extend thread, ya. Dan ada public void run, ya. Kode ini berjalan di thread, ya. Kita belum memperlihatkan penggunaan thread-nya secara lengkap, ya, seperti ini. Cara lain adalah menggunakan renable, ya. Sintaknya public class, nama kelasnya implements, ada S-nya, renable, R-nya huruf besar, ya. Ini seperti ini. Cara menjalankannya menggunakan start thread-nya. Jadi coba di sini kita lihat, ya. Ini coba lihat public class tentang thread extend thread. Extend, ya. Public static void main string ini udah biasa. Kemudian, nah ini cara menggunakannya. Ini public class-nya digunakan di sini. Tentang thread, kemudian objeknya thread, ya. New tentang thread, karena ini adalah sudah di extend dari thread, ya. Kemudian thread-nya kita nyalakan. Thread start. Kemudian kita tampilkan system out println kode ini di luar thread. Kenapa di luar thread? Karena dia berada di program utama. Yang di dalam thread ini harus menggunakan public void run. Nah ini. Public void run ini akan menjalankan kode yang berjalan di thread ini. Ya, yang di sini menjalankan di sini. Nanti akan berjalan. Kita bisa mencobanya, ya. Kita copy ini, lalu kita letakkan di sini. Kita jalankan apa yang terjadi, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Kode ini di luar thread. Ini jalan dulu, kemudian baru yang ini, ya. Ini seperti ini, ya. Berhasil menjalankan, ini dicetak, kemudian ini baru menjalankan yang ini, ya. Kemudian kita lihat lagi
Jika kelas mengimplementasikan antarmuka renable, thread dapat dijalankan dengan meneruskan instance atau objeknya ke konstruktor objek, kemudian memanggil metode start itu. Di sini kita menggunakan tadi kan ada dua cara, yaitu extend dan renable. Ini seperti ini biasa, tentang thread obj. New tentang thread ini ya. Jadi tidak langsung seperti yang di sini. Ini tentang thread langsung thread start. Di sini bisa digunakan sebagai semacam di konstruktornya obj ini ya. Bedanya di situ. Tentang thread obj new tentang thread. Thread kemudian kelas thread objeknya thread new thread obj 1. Jadi kalau renable bisa seperti ini. Kemudian thread start. Hasilnya bisa jadi sama ya. Kita copy paste ke sini. Ya, hasilnya sama ya. Cuma bedanya dia nggak langsung nge-thread tapi seperti melempar gitu ya. Melempar pacing ya. Di sini mana tadi? Sini ya. Nah, thread dapat dijalankan dengan meneruskan instant class ke konstruktor object thread. Ya ini ya. Kemudian memanggil metode startnya. Jadi dilempar dulu ke sini objeknya. Kalau yang tadi kan langsung. Nah, Anda lebih suka yang mana? Dipersilahkan ya. Yang penting bisa menjalankannya. Kemudian di sini apa sih perbedaan antara extend dan renable? Perbedaan utamanya adalah ketika sebuah kelas mengextend kelas thread, Anda tidak dapat mengextend kelas lain. Ingat, tetapi dengan mengimplementasikan renable, dimungkinkan untuk mengextend dari kelas lain juga. Contohnya, kelasku extend kelas lain implements renable. Itu bisa. Jadi ingat ya, kalau sudah di-extend, Anda pakai yang extend, tidak dapat mengextend kelas yang lain. Tapi kalau pakai renable, Anda masih bisa mengextend dari kelas lain juga. Monggo yang mana enaknya, tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemudian masalah konkurensi. Apakah konkurensi itu karena thread berjalan pada saat yang sama itu ya sama, tapi sama itu sebetulnya bergiliran ya. Dengan bagian dari program tidak ada cara untuk mengetahui urutan kode yang dijalankan. Jadi kita nggak tahu nih mana yang duluan ya. Karena di situ waktunya sangat-sangat jarak antar satu thread dengan thread yang lain itu sangat kecil, saking cepatnya program dijalankan. Ketika thread dan program utama membaca dan menulis variabel yang sama, nilainya tidak dapat diprediksi. Masalah yang dihasilkan ini disebut dengan konkurensi. Masalah siapa yang duluan dan seterusnya ya. Contoh sini ya. Contoh kode di mana jumlah variabel tidak dapat diprediksi. Contoh public static integer jumlah sama dengan 0. Ini pakai extend thread ya, nggak pakai renable. Kemudian tentang thread, new tentang thread ini ya, ikut ini ya. Thread start, system out print jumlah
jumlah plus system out println jumlah. Public void run jumlah plus. Kita jalankan seperti apa? Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Lalu kita jalankan. Nol satu ya. 01, 02. Ya, kita nggak tahu dia berapa kali jumlahnya, apakah dia gantian atau ini sempat nambah 2 kali kan gitu. 0, 1, 2 ya. Tapi di awalnya dia di program utama terisi 0 ya. Seperti itu ya. Anda bingung? Ya, silahkan merenung ya. Jadi dengan thread ini kita bisa membuat misalnya program yang semacam multitasking gitu ya. Ada banyak program multitasking. Bisa buka ini, buka itu. Sebetulnya itu gilirannya sangat cepat waktu gilirannya. Antar program yang satu dengan program yang lain. Ya. Ini. Dan kita masuk lagi. Terus untuk menghindari masalah konkurensi, yang terbaik adalah berbagi atribut sesedikit mungkin di antara masing-masing thread. Jika atribut perlu dibagikan, salah satu solusi yang mungkin adalah menggunakan metode isAlive. Apakah masih hidup? Apakah masih berjalan? Ya. Dari thread untuk memeriksa apakah thread telah selesai berjalan sebelum menggunakan atribut apapun yang dapat digunakan oleh thread. Contoh seperti ini. isAlive. Ya. Public static integer jumlah sama ya dengan tadi. Cuma di sini pakai isAlive. Tunggu threadnya selesai. Selama threadnya masih hidup, dia menunggu. Ya. Nunggu sampai ini dicetak. Cetaknya berapa ya? Dan ini saya ambil dari Double Tree Schools ya. Coba kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Kita jalankan ya. Menunggunya banyak sekali. Ku menunggu ya, ini menunggu utama ya. Ini maksudnya ini. Kita jalankan lagi, kemungkinan ini juga nunggunya bisa cepat, ya nggak banyak seperti ini. Panjang sekali. Lagi. Tuh ya, pendek. Ada yang pendek. Tuh. Menunggunya ada yang cepat, ada yang lama. Ya mungkin nunggu itu karena ada proses-proses yang lain sedang berjalan. Ya. Karena yang lain program yang lain atau aplikasi yang lain sedang tidak berjalan, jadi cepat sekali menunggunya.
Kalau giliran dengan proses yang banyak, maka dia menunggunya lama, set ya. Jadi itu bisa nanti aplikasi dari Thread ini bisa digunakan untuk, eee, apa namanya, membuat sebuah program yang mirip atau sama dengan multitasking ya, Thread itu. Dasar-dasarnya di Java seperti itu, ya. Misalnya untuk program mengisi bak air antara bak satu dengan bak 2, ya. Siapa yang cepat, nah itu nanti bisa saling menunggu, bisa dengan cepat juga, ya. Oke, demikian, kuliah tentang, apa namanya, Thread. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.